Oke, sudah mulai? live Facebook. Kita lihat dulu. Kita tes dulu Selamat suaranya. siang Ada teman-teman. Semuanya. Hari ini kita Halo. obrolan kedatangan tamu spesial ya. Betul. Yaitu Mas Ananda, Selaku Ketua BM PPI Kepala. Kepala PKBM PKBM PPI Taiwan. PKBM. Nanti kita bakal ulas lebih dalam ya, apa itu PKBM PPI Taiwan. Oh, ada. atau mungkin ada Oke, teman-teman kita yang udah share. tahu Iya. Mas Ananda, Pak Ananda Boleh gitu. disapa ya. Boleh disapa langsung. Ya, halo teman-teman semua. Iya. Kita mau langsung mulai. Bentar. Siap. Oke, udah. Siap. Mulai ya. Halo semuanya, apa kabar? Hadir lagi dalam acara obrolan RTISI bersama saya Amina. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya Dan kita beserta juga tamu kehadiran- spesial. Tamu spesial. dari Ya, silakan. Saya Ananda dari PKBM PPI Taiwan. Oke, yang saat ini sudah hadir di RTI ya. Nanti bakal berbagi nih informasi terkait PKBM PPI Taiwan. Ya. Apa itu? Gitu Terima kan. kasih saya sudah diundang ke sini. Aduh, sama-sama. Kita juga sangat terima kasih Iya, sekali betul. Sudah kesediaannya meluangkan meluangkan waktu ya untuk bersama kami. Nah, Betul. mungkin boleh sedikit menceritakan apa sih PKBM? Ya, PKBM itu adalah lembaga pendidikan non formal. Gitu. Kalau misalkan formal kan ada ya sekolah SD, SMP, SMA. PKBM ini non formal dan biasanya ditujukan untuk siswa usia di luar usia sekolah Oke. biasanya. Nah, Ya. jadi dan di Taiwan di sini banyak teman-teman, khususnya teman-teman PMI gitu yang mungkin belum berkesempatan saat di Indonesia untuk menempuh jenjang SMP atau SMA. Nah, kita sediakan fasilitas itu. Oke. Paket B, paket C. Caranya seperti gimana itu. nih kalau misalnya teman-teman ini khusus untuk di Taiwan, teman-teman yang ada di Taiwan? Iya, untuk PKBM PP Taiwan khusus teman-teman yang ada di Taiwan. Oke. Terus caranya gimana kalau misalnya teman-teman yang ingin melanjutkan studinya sementara masih bekerja di Taiwan, terus juga bisa sambil sekolah? Oh, bisa sekali gitu. Jadi memang semuanya teman-teman yang siswa kami itu semuanya memang bekerja di Taiwan gitu. Nah, untuk pembelajaran kami itu kebanyakan online. Ya. Online-nya itu jam 9 malam sampai jam 11. Mhm. Ya, rata-rata seminggu untuk kelas kami ada 3 atau 4 kali seminggu gitu. Jadi teman-teman karena online ya bisa diakses dimanapun di semua Taiwan gitu ya. Jadi jika siang sampai sorenya bekerja, malamnya bisa lanjut untuk belajar, kurang Oke. lebih seperti itu. Lewat online. Lewat online. Jadi nggak harus ke satu tempat untuk belajar, nggak harus, tapi melainkan lewat online juga bisa. Iya, Jadi betul. dimanapun bisa. Betul gitu ya. sekali. Apakah ada pertemuan fisik itu mungkin berapa lama sekali seperti itu selain online begitu? Iya, walaupun memang kebanyakan online, tapi kita juga ada beberapa kegiatan offline gitu. Jadi kalau memang untuk kelas reguler itu kita adakan secara online. Jadi kelas reguler itu maksudnya misalkan kita SMP atau SMA gitu kan ada seperti pelajaran sejarah, geografi seperti itu. Kita berbasis kurikulum 2013 yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, itu Oke. kita ajarkan secara online yang jam malam tadi. Nah, tapi di luar itu kita juga ada kegiatan juga offline. Kita sebutnya itu TTM atau tatap temu muka. Oke, bukan Ini- teman tapi mesra ya. Kenalnya cuma teman tapi mesra. Iya. Nah, ini kita agendakan 1 bulan sekali gitu. Jadi di kegiatan ini biasanya kita isi dengan acara pertemuan antara siswa dengan siswa, siswa dengan tutor, siswa dengan pengurus sekolah, seperti itu. Kegiatannya bisa outbound, bisa seneng-seneng gitu ya. Oke. Atau kegiatannya juga seperti kelas pemberdayaan. Kelas pemberdayaan itu ada semacam pelatihan, kayak pelatihan kewirausahaan, pelatihan yang intinya pelatihan yang membekali teman-teman siswa, yang khususnya teman-teman PMI ini untuk memberikan soft skill maupun hard skill seperti itu. Oke, jadi di foto sudah bisa dilihat Nah, ya ini salah siswa-siswa. ini salah satu kegiatan. contoh kegiatan ini di Taichung waktu itu. Nah, ini waktu itu materinya ya, tentang pembekalan pelatihan komputer, basic komputer. Kemudian
kemudian kita lanjutkan sama outbound. Oke. Iya. Hingga saat ini untuk siswa di Taiwan yang bergabung dalam PKBM ini sudah berapa banyak, Pak? Kira-kira sekitar 80 sampai 90 siswa. Kita tersebar luas dari utara sampai selatan. iya, kebanyakan mayoritas di Taipei. Gitu mungkin 50%, saya nggak ngitung jumlahnya, tapi 50% mungkin di Taipei. Kemudian 50% lagi ada yang di Taichung, Taoyuan, kemudian di Kaohsiung, di Tainan, seperti itu. Oh, jadi ini wisuda kelulusan ya Mas Ananda ya? Iya, ini Untuk kejar paket A, B, dan C. betul, betul. Jadi itu adalah salah satu layanan yang disuguhkan oleh PKBM PPI Taiwan. Iya, benar sekali. Mhm. Benar sekali. Nah itu ada ini nggak sih tahun ajaran barunya gitu, misalkan kayak bulan berapa dimulai tahun ajaran baru seperti itu? Ada. Jadi untuk pendaftaran itu kita buka setiap awal tahun ajaran baru. Itu sekitar April sampai Mei. Oh, April sampai Mei. Iya, setiap tahunnya gitu. Saat ini kita sudah punya angkatan 13 angkatan. Oke. Jadi jadi untuk pembukaan pendaftaran itu berarti April Mei 2024 nanti. Itu nanti kalau teman-teman tertarik untuk mendaftar, itu teman-teman angkatan ke-14 gitu. Dari siswa kami. Oke. Gitu. Terus untuk rata-rata di Taiwan ya, siswa yang bergabung dalam PKBM ini mereka adalah tingkatan apa ya? Tingkatan ya. Jadi kebetulan kami sebetulnya punya 3 paket. Paket A itu setara SD, paket B setara SMP, lalu paket C setara SMA. Betul. Gitu. Jadi memang mayoritas itu adalah paket C. Untuk paket A kebetulan kami tidak ada siswa karena memang ya tidak ada yang mengambil gitu ya untuk yang tingkat SD. Tapi kami untuk yang paket B kita punya 2 kelas, yang paket C kita punya 4 kelas. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman kita sudah lulus dari paket C ini, apakah ada kesempatan ini untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi? Iya. Jadi PKBM ini resmi di bawahnya Kemendikbud seperti itu, sehingga ijazahnya yang mengeluarkan itu dari Kementerian dari Indonesia, Pendidikan dan sehingga Budaya. resmi ijazahnya gitu. Dan walaupun lembaga non formal, tapi ijazahnya itu diakui setara gitu ya, setara dengan pendidikan sekolah formal seperti itu. Jadi tidak ada bedanya dari eligibilitasnya itu sama gitu. Oke. Beberapa siswa kami yang lulus dari paket C itu sudah ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Artinya memang ijazah memang bisa digunakan gitu ya. Kemudian tidak hanya untuk keperluan studi saja, karena kalau sudah punya ijazah itu juga bisa digunakan untuk membuka ke peluang-peluang yang lebih besar lainnya. Kemarin kami mendapat komentar dari alumni kami gitu yang lulus tahun 2018 sekarang bekerja di Jerman. Oke. Dan ijazah paket C-nya itu diakui di sana seperti itu. Sehingga ijazahnya itu bisa untuk mendaftar, dan saat ini yang bersangkutan siswa kami itu menjadi senior manager di salah satu hotel di Jerman. Di Jerman. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan Yunus ini ya ingin masuk mengikuti kejar paket C. Nah, itu berapa lama gitu loh sampai lulus seperti itu? Iya, kalau untuk sistem pembelajarannya, karena kita mengikuti regulasi dari pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kemendikbud, itu untuk aturannya itu memang jangka waktunya atau durasinya itu yang ditentukan untuk saat ini yaitu ya sama dengan pendidikan formal. Jadi kalau misalkan Mas Yunus ini mau ngambil paket C gitu, nanti menempuh selama 6 semester atau 3 tahun seperti itu. Oke, berarti sama ya dengan pendidikan formal seperti biasa. Oke. Menurut Pak Ananda sendiri, apakah teman-teman yang ada di Taiwan itu mereka sudah tahu belum tentang program ini? PKBM, Iya, PKBM. PPI Taiwan itu Apakah sendiri malah. cakupannya cukup luas atau masih kurang yang mengetahui adanya program belajar yang bisa dibagikan untuk teman-teman selama mereka bekerja di Taiwan? Ya, jadi untuk publikasi kita ada beberapa media sosial, khususnya media sosial kita yang paling aktif itu adalah Facebook. Jadi teman-teman siswa nanti atau teman-teman yang mau mendaftar itu atau yang ingin tahu informasi lebih lanjut atau lebih detail itu bisa mengunjungi Facebook kami. Ya, jadi
segala kegiatan kita akan kita share di sana. Betul. Kemudian kami juga punya website. Mm-mm. Ya cari aja di Google itu PKBM/PP Taiwan. Di situ sudah keluar websitenya. Jadi informasi-informasi tentang ini bisa diakses di sana. Oke. Tetapi kami juga mungkin karena ini lagi di RT ini, jadi ya kalau memang dari lembaga seperti RTI bisa membantu untuk mungkin publikasi tentang kegiatan-kegiatan kami ya. atau ya tentang menyebarluaskan informasi-informasi tentang bagaimana agar bisa melanjutkan sekolah lagi gitu. Mungkin yang saat di Indonesia dulu kebetulan belum berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan 9 tahun itu bisa menghubungi Siap. admin kami ya. Iya. Kami siap mempromosikan karena edukasi itu memang benar sangat penting sekali. Iya, kemudian kalau dari layar televisi ataupun dari layar monitor ataupun handphone teman-teman saat ini bisa melihat ya dari situsnya PKBM PPI Taiwan itu sendiri ya, dengan alamatnya yang paling atas yaitu adalah PKBM PPI Taiwan.sch.id teman-teman ya. Dan ketika masuk kita pun disuguhi dengan 3 menu utama yang di bawah, yang ini merupakan layanan yang disuguhkan ya dari PKBM PPI Taiwan kepada teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan, yaitu adalah pertama tadi udah dijelaskan oleh Mas Ananda, yaitu adalah program kejar paket ya untuk kelompok belajar paket A, B, dan C. Kemudian juga masih ada taman bacaan masyarakat dan juga kecakapan hidup ya. Itu mungkin untuk baca-baca dan juga mungkin ada kelas pelatihan dan juga pembinaan. Dan untuk yang taman bacaan, apa mungkin dari Mas Ananda bisa dijelaskan secara singkat saja nih kepada teman-teman semua? Untuk taman bacaan ini sementara masih terbatas karena ini tersedia di sekretariat kami yaitu di Chongli gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ingin mengunjungi ya perlu ke sana gitu. Ini ke depan mau coba kami buat tempat mungkin versi online itu sehingga bisa diakses dimanapun terkait referensi atau media-media baca. Oke, itu untuk yang taman baca. Itu untuk yang taman baca. Dan untuk yang kelas pembinaan baru-baru ini juga sempat menggelar ya satu kelas online ya bernamakan e-commerce masterclass ya, yang menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama adalah si Sally Santoso selaku seller Shopee dan satunya lagi Ilham Futuh R ya selaku seller Tokopedia yang berbagi ilmunya nih terkait misalkan kayak mau buka toko online gitu ya, gimana sih tips dan triknya juga gitu kan. Dan untuk acara kegiatan ini sendiri dari Mas Ananda ataupun dari PKBM PPI Taiwan itu sudah merencanakannya sejak lama atau gimana nih? Bisa diceritakan sedikit nggak nih terkait acara tersebut? Iya, jadi acara ini bekerja sama dengan PPI Hsinchu waktu itu. Ini sudah cukup jauh ya kita rencanakan acara ini. Sebetulnya acara ini tuh salah satu kegiatan yang ada di program kita gitu. Jadi program utama kita tadi selain taman baca, kemudian pendidikan kesetaraan, lalu kita juga punya namanya itu program kecakapan hidup. Nah, program kecakapan hidup ini salah satu hal yang paling utama tujuannya itu adalah karena teman-teman PMI khususnya ya siswa-siswa kami itu bekerja di Taiwan itu tidak seterusnya gitu ya. Jadi nanti ada kontrak maksimum, kemudian selesai balik ke Indonesia. Nah, setelah kembali ke Indonesia itu harapannya bisa menjadi berdaya dan mandiri ketika di Indonesia gitu. Jadi tidak setelah kontrak habis pulang ke Indonesia bingung nanti mau ngapain. Nah, salah satunya kita berikan program kecakapan hidup ini. Nah, program kecakapan hidup ini tujuannya untuk itu. Nah, salah satunya banyak sekali program-program yang sudah kita lakukan di program kecakapan hidup itu, salah satunya e-commerce masterclass ini. Nah, apakah kalau misalkan teman-teman kita ikut PKBM, selain mereka bisa mendapatkan edukasi dari PKBM sendiri, apakah dari PKBM ada memberikan layanan non-edukasi, misalkan kepada teman-teman kita yang bekerja, yang mungkin dia ada masalah dengan majikan dia, atau mungkin yang menemukan masalah di bidang kehidupan, apakah PKBM ada memberikan konseling seperti itu? Ya, saat ini kami sedang menjalin MOU dengan Salimah Taiwan. Nah, Salimah Taiwan. Nah, jadi nanti dari konsep MOU ini adalah nanti untuk konseling sebetulnya. Jadi teman-teman nanti jika ada masalah terkait hal yang berhubungan dengan sekolah maupun hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya, itu jika membutuhkan bantuan konseling bisa menggunakan fasilitas ini yang kami sediakan. Ya, ini kami sudah coba berkomunikasi dengan pihak Salimah kemarin. Mungkin dalam waktu
tidak Dekat lama ini. akan kita direalisasikan gitu buatkan ya. MOU-nya MOU terlebih seperti dahulu. itu. Oke. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi tugas dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mereka tidak hanya belajar di Taiwan saja, tapi berkontribusi bagi teman-teman PMI, bagi warga Indonesia yang ingin melanjutkan studi lebih tinggi. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan sarana fasilitas ini sebaik mungkin. Bisa tinggal di Facebook PKBM ya, Betul, untuk betul. mengunjungi informasi lebih lanjut. Oke deh teman pendengar, untuk obrolan RTISI dalam radio kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan kasih. dari Pak Terima Ananda, kasih. dan juga sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Ya, Ya, jadi untuk di itu Facebook tetap jalan. masih jalan ya di Facebook. Sebenarnya banyak pertanyaan yang mau saya Yunus tanyakan juga. Tadi kan kita ngomongin soal murid ya, lebih ke murid PKBM-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman kita nih yang mungkin mahasiswa pelajar di Taiwan dari Indonesia seperti itu, mereka ingin bergabung dalam organisasi PKBM, baik jadi staf lah, pengajar. Nah, itu seperti apa? Ada nggak sih peluang seperti itu? Ada. Jadi salah satu keunikan dari PKBM PPI Taiwan dengan PKBM yang lainnya itu adalah PKBM PPI Taiwan itu satu-satunya PKBM yang dikelola oleh mahasiswa. Gitu. Jadi kalau PKBM lain mungkin ya memang orang yang bekerja di PKBM di situ gitu, tapi PKBM PPI Taiwan itu mahasiswa yang mengelola. Oke. Gitu. Jadi sehingga memang ya PKBM PPI Taiwan isinya hampir semuanya mahasiswa semua seperti itu. Itu kita lakukan open recruitment, baik open recruitment pengurus maupun open recruitment untuk tutor. Oke. Gitu. Jadi ada pengurus, ada tutor. Tuh. Dan yang di layar saat ini merupakan pengumuman rekrutmen staf pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2023. Iya. Dan untuk tahun 2024 otomatis jangan lupa untuk terus pantengin ya Iya. websitenya PKB, Betul PPI Taiwan sekali. atau Facebooknya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pengen berbagi gitu kan ya, sembari menimba ilmu di sini dan juga berbagi ilmunya kepada teman-teman ataupun masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan juga boleh melalui PKBM PPI Taiwan ini ya. Dan selalu pantengin informasinya dari PKBM PPI Taiwannya pastinya ya, baik itu dari Facebook, website dan juga sebagainya. Jadi PKBM juga selain memberikan edukasi ke murid-murid, mereka juga ini ya mengembangkan koneksi juga ya, kerjasama dengan Salimah lah, dengan beberapa organisasi seperti itu ya Mas ya. Iya, jadi kami memang ya jika bisa berkolaborasi itu lebih baik gitu ya. Salah satunya ya kita buat beberapa MOU ke beberapa lembaga. Salah satunya Salimah. Kemarin untuk e-commerce itu dengan PPI Sinju. Oke. Kemudian selain itu juga dengan beberapa universitas di Indonesia. Yang terakhir kemarin itu dengan Universitas Widyatama Widyatama di Bandung seperti itu. Jadi kita punya MOU dengan 5 fakultas di Universitas Widyatama. Jadi karena di pihak dari tugas dari dosen-dosen di kampus itu juga perlu melakukan pengabdian masyarakat gitu kan. Nah, salah satunya kita menjadi mitra pengabdian masyarakat tersebut gitu. Beberapa pelatihan yang sudah, nah ini contohnya, ini kita adakan salah satu temanya yaitu pengelolaan keuangan rumah tangga. Oke. Nah, jadi ini agak memang ini sangat diperlukan oleh teman-teman PMI gitu. Banyak yang teman-teman PMI mungkin sudah kerja di sini bertahun-tahun, sudah nabung gitu. Tetapi ketika pulang tidak jadi apa-apa gitu. Iya, Nah, habis karena uangnya. nggak tahu bagaimana cara mengelolanya, sehingga Betul. di sini perlu ada ilmunya. Nah, ini salah satu kelas yang kecakapan hidup tadi. Ini Nah. penting banget ya. Iya. Kalau di Taiwan mungkin seperti Amina tinggal ngulurkan tangan minta uang iuran sama suami. Kalau teman-teman kan bisa harus menghasilkan sendiri nih. Iya, Nah, bagaimana caranya agar jangan sampai hasil jeripayanya itu semuanya kirim pulang, pas pulang Aduh, habis. nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya, jadi PKBM ini mantep banget ya sih, selain memberikan pembelajaran formal, juga banyak pembelajaran non formal di balik itu ya. Iya. Jadi teman-teman juga ngikutin PKBM juga nggak bakal rugi deh ya. Iya, kayak yang kemarin saya juga ada sempat ikut nimbrung di kelasnya itu yang e-commerce master Betul, kelasnya betul, itu, betul. dan Iya. itu juga dihadiri oleh seratusan orang loh Iya. dari dari Zoom ya waktu itu ya. Iya, lewat Jadi kelas via ini Zoom. itu dilakukan secara online dan itu dihadiri oleh seratusan orang. Jadi kayak wah luar biasa. Apalagi kelasnya itu gratis. Betul. Gitu loh ya teman-teman. Itu yang sangat penting. Amina sih. boleh nanya nggak Pak Ananda? Ada Boleh. kendala nggak dalam memberikan pembelajaran baik di online gitu, baik atau juga untuk teman-teman yang di Taiwan ini? Iya. Kendalanya seperti apa yang dihadapi? Jadi mungkin karena siswa kami itu kan backgroundnya
teman-teman PMI seperti itu. Kerja, Jadi bagi waktu susah. pagi sampai sore itu sudah kerja. Betul. Iya. Malamnya harus belajar Iya. kan Iya. capek seperti itu. Jadi Betul. kami sangat mengapresiasi sekali gitu. Walaupun seharian sudah kerja dari pagi sampai sore, malamnya masih menyempatkan untuk belajar. Mhm. Ya, Iya. jadi itu yang pertama yang perlu kami apresiasi gitu. Sehingga tetapi kadang-kadang malam itu juga belum selesai kerjanya gitu. Oh. Karena Itu gimana? kebanyakan Ada orang tua caregiver ya. betul. Ya. Jangan-jangan bilang, Pak Guru, bentar ya, kamu mau ganti popok dulu. Iya. Itu benar-benar terjadi seperti Terjadi, itu. ya? Iya, sehingga ya kami mengencourage ke tutor gitu. Bagaimana tutor saat misalkan memberikan pembelajaran di kelas online itu ya bisa memahami kalau memang background dari teman-teman siswa kita seperti itu. Ya kami memaklumi seperti itu. Jadi kalau memang di tengah-tengah ada siswa yang izin gitu, karena memang akung atau amanya minta dibantu Iya, ya, iya, kami betul. izinkan. Betul, Ya, betul. tetapi sistem kami pembelajaran online itu kita rekam. Kita pakai Google Meet ya. Sehingga beberapa teman-teman siswa yang mungkin pada saat itu belum bisa atau berhalangan, misalnya ada beberapa juga yang bekerja di pabrik atau di pelabuhan siswa kami ya. Itu kan kadang-kadang malam masih ada lembur atau apa nggak sempat. Nah, sehingga nanti itu bisa disimak ulang lagi di lain waktu rekaman itu saat misalkan sempatnya kapan untuk direview lagi. Kira-kira seperti itu. Ada ABK nggak? Siswa ada yang ABK nggak kerja di pelayaran? Ada, ya? cuman mungkin nggak banyak. Memang 90% itu caregiver. Caregiver. Iya, 90%. Terus banyak PR nggak? Itu dia tuh. Yus juga mau nanya tadi. Poin penting. PR-nya banyak kan nih? PR namanya pembelajaran pasti ada evaluasi gitu Iya, ya. iya, Maksudnya iya, dari sebelum dan sesudahnya kan pasti ada gitu. Ada, tetapi sistem kita memang ya cukup fleksibel gitu. Cukup fleksibel artinya ya jika ada kesulitan ya tutor itu kita encourage ya lagi-lagi bagaimana bisa memahami siswa ini. Iya. Jika ada kesulitan bisa langsung tanya ke tutornya iya. seperti itu. Jadi bertanya kapanpun Bener, ya iya. dibuka ya kadang-kadang Tapi kan menurut waktu kayak ya. Amina juga sama sih. Iya. Daripada kita belajar sendiri baca buku, kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita butuh yang lebih profesional, guru-guru, tutor untuk membantu kita mengarahkan. Oh, apa arti dari pelajaran hari ini? Iya. Kalau kira-kira nih kalau misalkan kayak setiap tahun ajaran baru tuh muridnya berapa gitu kalau boleh tahu kira-kira aja. Iya, setiap ajaran baru kita naik turun gitu. Tetapi satu kelas Rata-rata itu gitu. rata-rata sekitar 20 sampai 30. Oh lumayan. Iya, lumayan. itu satu kelas. Satu kelas, Kita biasanya sekali membuka itu 2 sampai 3 kelas seperti itu. Berarti Iya. minatnya juga termasuk lumayan Minatnya tinggi ya. ya. Tetapi dalam perjalanannya gitu. Kadang kan tengah-tengah daftar sudah 1 semester terus kontraknya habis pulang ke Indonesia sehingga harus mundur. Nah, tetapi untuk teman-teman seperti itu tidak perlu khawatir karena bisa dilanjutkan di PKBM di Indonesia. Nanti bisa kita Sudah ada PKBM. buatkan surat mutasi istilahnya gitu. Jadi nggak perlu mengulang dari nol lagi. Misalkan sudah 2 tahun gitu di PKBM PPI Taiwan, kemudian harus kontraknya selesai harus pulang ke Indonesia, itu bisa dilanjutkan lagi. Wah. Tidak perlu dari awal. Berarti bagus ya, udah ada pendidikan formal, non formal, bisa mobilisasi, bisa pindah ke Indonesia seperti itu. Iya. Upgrade diri sih memang penting banget sih ya. Ya, jadi kita di sini juga ingin membuka kesempatan nih bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung kita ya dari Facebook, yaitu ada 40-an orang nih, memberikan kesempatan kepada teman-teman semua apakah ada pertanyaan nih yang Nih, pengen ada nih. ingin ditanyakan kepada Bapak Ananda selaku Kepala PKBM PPI Taiwan. Oh, udah ada satu. Oke, silakan monggo. Dari Sri Wedari pengen ikut paket C. Oh. Mungkin Nah, bisa sedikit memberikan penjelasan. caranya. Iya. Untuk ikut ya, jadi kami sudah buka sudah kami berikan informasinya di di website kami, itu bisa diakses untuk informasi pendaftaran gitu. Nah, tetapi untuk lebih praktisnya itu bisa menghubungi admin kami. Ya. Ya, admin kami itu ada di beberapa media sosial. Oke. Bisa menghubungi admin Facebook, bisa menghubungi admin di WhatsApp
ataupun admin di Line, sama saja gitu. Oke. Jadi nanti lebih komunikasinya lebih intens kalau komunikasi melalui admin. Ya, Facebooknya tinggal di search aja atau cari aja dengan nama PKBM PPI Taiwan ya, sesuai Betul. dengan yang ada di layar sana. Kemudian untuk yang WA itu kurang lebih sama Betul, nomornya nomornya. dengan yang sama 886 919 427 561 ya. Dan untuk Line juga ada nih, yaitu ID-nya nanti dicatat aja ya. Ya tadi siapa tanya yang pengen ikut pakai C? Sri Wedari. Sri Wedari ya. Sri Jadi Wedari. monggo dicatat atau di screenshot dulu, nanti tinggal langsung atau langsung datang ke RT juga boleh nih, mumpung Bapak Bapak Anandanya ada di sini ya. Kalau Ya, yang ya, berlokasi dekat ya, boleh ke sini ya dan Iya. bertanya langsung ke Iya. Pak Ananda. Jadi apakah ada pertanyaan lagi boleh ditulis di Atau kolom mungkin, komentar. kalau boleh tanya untuk biayanya per paket atau hitungannya per semester? Oh ya, jadi biayanya kita ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya hanya 500 NT. Oh, Jadi Murah ya. Jadi mendaftar 500 NT, teman-teman sudah bisa menjadi siswa di kelas di sekolah kami seperti itu. Kemudian untuk per semesternya itu biayanya 2000 NT gitu. Itu pun bisa dibayar di akhir setelah semester selesai, Satu semester berapa bulan? 6 bulan. Satu Enam semester Oke. 6 bulan. 6 bulan. 2000. 2000 dan Mantap. bayarnya bisa di akhir. Artinya untuk semester 1 teman bisa nyoba dulu sebetulnya. Oh. Iya. Membayar 500 itu bagaimana, kalau memang tertarik lanjut ya bisa diteruskan seperti itu. Ya. oke. Dan Sri Wedari sepertinya tertarik ya. Dia tulis, iya barusan meluncur ke webnya. Gercep ya, mantap. Langsung. Ya, jadi bisa langsung dipantengin ya Sri Wedari ya untuk tahun ajaran 2024 ya. Itu Betul. Ayo pembukaan sekitar April sampai Mei. April Ya, sampai Mei. ini juga ada tahun salam mendatang. dari Amilah, katanya itu semoga makin sukses gitu loh ya, PKPM PPI Taiwan. Dan juga dari Bung Dwi Budi Raharjo juga bilang salam sukses. Jadi teman-teman yang mungkin kontraknya juga sudah hampir selesai juga tidak ini ya, tidak menghambat Tidak ya untuk masalah. masuk ke Sampai di dalam. Indonesia bisa nyambung Iya, Bisa jadi diteruskan, nggak ya. ada Betul, alasan untuk betul, nggak ikut betul. nih sepertinya nih teman-teman ya. Nggak ada alasan untuk nggak belajar, Betul. untuk nggak bikin PR. Jadi harus belajar. Betul. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bisa bermanfaat kayak mantan dari alumni dari siswa PKBM bisa ke Jerman ya, Mas ya? Iya, Wah, bisa bisa membuka sekali gitu jalur ya. ini. Karena ijazahnya diakuinya sama, nggak ada bedanya sedikit pun ya. Jadi kapan lagi ya? Jangan-jangan teman-teman orangnya ada di dalam foto ini, jangan-jangan. Enggak. Oh ini 2021, ini setelah COVID ini. Ya, yang Setelah wisudanya, COVID ya. Ya, maksudnya kita doakan aja dari kiri Jerman, Iya. terus Itu Inggris, beberapa sudah ada yang Kanada. ke perguruan tinggi itu. Perguruan Oh, tinggi. iya, iya. Iya, jadi ini kesempatan buat teman-teman juga ya untuk masuk ke dalam foto ke tahun ajaran berikutnya, teman-teman. Ya, tadi caranya juga sudah dikasih tahu ya, bisa dicari infonya lewat website ya, dan juga ataupun WA ya, serta apa tadi bilangnya masih Kalau ada line ya. Line. kalau untuk Hmm. pengen mantengin terus kegiatan-kegiatan kita, bisa di scroll di Facebook official kami situ. Oke, Oke. di Ya di situ Facebook ya. banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Seperti terakhir kemarin dengan Universitas Widya Tama itu, selain pengelolaan keuangan itu kita juga kursus bahasa Inggris Ada juga. bahasa Inggris. Oh. Iya, Oke. waktu itu kita adakan kursus bahasa Inggris dan juga ada sertifikatnya Oke. seperti itu. Sehingga harapannya sertifikat itu bisa ya untuk membuka peluang-peluang yang lebih besar lainnya gitu untuk siswa-siswa yang mengikuti. Ya, Menurut Amina cukup terharu sih ya, teman-teman mahasiswa Indonesia yang mau membuka fasilitas ini bagi teman-teman PMI, karena teman-teman PMI yang sebagian besar adalah wanita, rata-rata itu bekerja untuk anak-anak mereka, ingin menyekolahkan anak-anaknya hingga mendapat toga sarjana. Dan ini ada kesempatan untuk diri kalian sendiri, Iya. untuk belajar mengupgrade diri sendiri, untuk pakai toga, untuk lulus sekolah, untuk lulus kuliah, untuk bisa bekerja ke luar negeri dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih menjamin kita sendiri. Iya, ini juga ada salam nih dari Saiful Fahmi ya, katanya itu kalau saja nih ya saya di Taiwan mau nih daftar jadi tenaga pendidiknya. No, Nah. udah tambah satu nih. Kira-kira ada nggak sih kriterianya gitu loh untuk mendaftar menjadi tenaga pengajar, Iya. minimal pendidikannya apa seperti itu? Iya. Ada nggak sih? Ada kriteria. Jadi untuk tenaga pengajar kriteria itu adalah yaitu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Taiwan minimal menempuh pendidikan S2 atau S3, sedang menempuh pendidikan Sedang S2 atau menempuh S3. S2, S3. Jadi atau minimal sudah lulus S1. Oke. Ya, berarti minimal sudah lulus S1 untuk kualifikasi minimum pengajar kita. Oke. Tenaga pengajarnya ada berapa kira-kira rata-rata? Berapa orang? Berapa ya? Kalau untuk yang
paket B itu sekitar 12 mungkin ya. Kalau yang paket C sekitar 22 mungkin ya. Ya, kurang lebih segitu. 40-an ya Iya. totalnya. Ya. Oke. Jadi sepertinya apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ataukah mungkin ada nih kata-kata yang pengen disampaikan iya, oleh mungkin Bapak kata-kata Ananda terakhir. kepada teman-teman semua nih, baik itu teman-teman yang lagi di Taiwan, lagi kerja juga, dan mungkin saja nih lagi kepengen tapi baru aja ikut nimbrung ya. Jadi info terkait pendaftarannya kapan, tahun ajaran yang kapan itu nggak kedengeran gitu. Mungkin dari Bapak Ananda boleh disampaikan nih lagi kepada teman-teman kita semua yang saat ini sedang menyaksikan lewat live di Facebook. Ya, silakan Ya. Bapak. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ya, mungkin yang waktu di Indonesia dulu belum berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan 9 tahun gitu ya. Itu, dan kami membuka gitu ya kesempatan yang sama untuk teman-teman agar bisa menyelesaikan pendidikan tersebut gitu ya. Di PKBM PPI Taiwan gitu ya. Teman-teman bisa mengunjungi official Facebook kami untuk memantau kegiatannya apa saja seperti itu. Kemudian untuk info lengkapnya terkait dengan pendaftaran dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengontak admin PKBM melalui Facebook, melalui Line ataupun melalui WA, sama saja gitu ya. Tiga-tiganya itu yang bisa dilihat di website PKBM seperti itu. Oke, jadi teman-teman terus belajar, jangan lupa kejar cita-cita, kamu punya prestasi, Betul, cita-cita, upgrade walaupun diri. di luar negeri ya teman-teman, gak ada Iya. alasan untuk terus belajar. Oke, Betul. kita bertemu kembali di pekan mendatang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Ananda. Semuanya. Dan Terima kasih kasih. semua. Bye bye. Bye.